Halo teman-teman semua, kembali lagi di Heart Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Pajajaran, sebuah program kerjasama Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat Unpad dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya Renata Anissa akan memandu Heart Talk pada edisi kali ini. Nah teman-teman, kira-kira topik apa yang akan kita angkat pada Heart Talk edisi kali ini? Menarik sekali. Kita akan membahas mengenai kartu sastra sebagai media pembelajaran berbasis game untuk peningkatan kemampuan pemahaman sastra Indonesia. Pada edisi kali ini kita sudah kehadiran peneliti terbaik di Universitas Pajajaran. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Budaya. Selamat datang kepada Ibu Dr. Lina Meilinawati Rahayu M. Hum. Selamat datang Ibu di Heart Talk. Selamat datang, terima kasih sudah diundang di sini. Iya, Ibu, karena penonton Heart Talk ini tidak hanya berasal dari Civitas Akademika Universitas Pajajaran saja, maka kita beri kesempatan Bu Lina untuk memperkenalkan diri. Silahkan Bu. Halo teman-teman Heart Talk. Saya Lina Meilinawati, saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Baik, terima kasih Bu Lina. Nah teman-teman, kita akan mengupas lagi lebih dalam terkait dengan kartu sastra ini ya. Menarik sekali penelitian tentang kartu sastra ini. Bu, boleh diceritakan gak sih latar belakangnya seperti apa? Terinspirasi dari mana sih membuat kartu dan game board ya, yang tentunya ini menjadi sesuatu yang baru dan lebih menarik mungkin ya buat siswa dan juga mahasiswa. Ya. Mudah-mudahan lebih menarik ya buat siswa dan juga buat guru tentu saja. Jadi latar belakangnya begini, kita tahu bahwa pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang bukan pelajaran favorit. Mungkin seperti matematika, fisika, atau mungkin juga karena tingkat kesulitannya ya. Jadi pelajaran bahasa Indonesia cenderung dianggap sebagai pelajaran wajib, tetapi tidak serius anak-anak itu. Tahunya dari mana tidak serius? Yaitu dengan hasil UN, dengan hasil tes-tes bahasa Indonesia, hampir tidak ada yang dapat nilai 100 atau benar semua. Nah ini merupakan konsen kita ya, kenapa ya seperti ini? Kami juga pernah beberapa kali melakukan riset. Rata-rata mereka itu kesalahannya di mana? Pada umumnya mereka salah di kaidah. Mungkin karena mereka kurang kurang menganggap penting bahwa kaidah itu penting, karena bahasa Indonesia sudah dipelajari sejak SD, sudah kita pakai sehari-hari. Rasanya apa yang kita katakan benar gitu dan kita sudah tahu. Jadi keinginan untuk lebih tahu itu tidak banyak. Nah, kemudian kami melakukan riset ke satu SMA di Sumedang yang tidak jauh dari Jatinangor di kampus kita. Lalu kemudian riset itu bentuknya kuesioner. Lalu kita tanya apa yang membuat mereka tidak menganggap penting bahasa Indonesia. Karena katanya sudah belajar dari SD, malah dari kecil. Yang kedua, pelajarannya itu-itu aja. Terus yang ketiga, gurunya kurang menarik. Lalu kemudian yang keempat, mereka merasa sudah bisa. Jadi karena sudah dipakai sejak awal. Nah, jadi jawaban-jawaban itu kami jadikan dasar untuk mengawali penelitian ini. Oh, jadi berarti harus dicari cara bagaimana agar pembelajaran bahasa Indonesia, sastra Indonesia itu menjadi menarik dan diminati. Mungkin itu. Oh gitu ya. Jadi teman-teman, sebetulnya peran media pembelajaran dalam meningkatkan prestasi siswa itu kan sangat penting ya, sehingga media yang merupakan alat bantu ini ketika dirancang sedemikian rupa ya bisa meningkatkan prestasi dan juga bisa meningkatkan ketertarikan siswa untuk belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, Bu, sejauh mana sih situasi tantangan pembelajaran sastra dan bahasa di Indonesia saat ini? Ya. Jadi begini, ada masalah yang cukup penting di kita secara umum. Jadi katanya berdasarkan hasil riset orang-orang gitu bahwa tingkat literasi di Indonesia itu rendah.
Sebetulnya yang disebut tingkat literasi kan bukan hanya membaca ya, membaca, menulis, membuat keputusan, berhitung, itu tingkat literasi. Malah ada satu penelitian, Indonesia itu negara kedua terbawah tingkat literasinya paling rendah. Berarti kan itu mengkhawatirkan kita semua. Nah, salah satu bagian yang paling rendah dari literasi itu adalah membaca. Membaca itu apa saja, tetapi salah satunya membaca sastra. Nah, kalau kita lihat survei-survei di negara-negara maju, orang membaca karya sastra itu misalnya SMP harus menyelesaikan 4 karya sastra penting, SMA harus menyelesaikan 10 karya sastra penting. Di kita itu enggak. Jadi, itu masalah yang pertama. Tetapi juga gurunya apa membaca atau enggak, itu juga masalah ya. Bagaimana mungkin muridnya suka membaca kalau gurunya tidak mengajarkan membaca. Dan yang lebih parah di kita itu ada buku-buku yang merupakan ringkasan dari karya sastra. Misalnya kita bisa lihat di Gramedia ringkasan sastra tahun 30-an. Jadi murid-murid hanya untuk ingin tahu ceritanya tidak usah membaca karya sastra, hanya membaca ringkasannya saja. Nah, itu juga termasuk guru-gurunya kayaknya. Jadi itu masalah yang utama adalah di membaca. Lalu yang kedua, buku itu kan tidak murah juga ya di Indonesia. Nah, mungkin masyarakat Indonesia kan golongan ekonomi menengah ke bawahnya juga cukup banyak. Membeli buku itu sama harganya dengan makan satu keluarga. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan di India yang harga bukunya relatif lebih murah. Tetapi juga itu sebetulnya bukan menjadi alasan utama tidak membaca. Kita sudah bisa membaca lewat media online, lalu ada perpustakaan-perpustakaan. Tetapi masalah yang utama adalah membaca menurut saya. Jadi itu merupakan tantangan yang utama negeri ini sebetulnya, dan sebaiknya itu dibangun dari pelajaran bahasa Indonesia kalau menurut saya. Jadi mungkin motivasinya ya Bu ya yang kurang untuk membaca. Karena sebetulnya kalau kita bicara fasilitas, kita bisa menggunakan banyak fasilitas nih ya. Betul. Sekarang sudah banyak e-book, perpustakaan daerah juga perpustakaan pusat, bukunya lengkap gitu dan ya. bagus. Gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, kalau kita bicara media pembelajaran kan tentu jenisnya banyak ya. Ada yang suara, ada yang visual, ada yang gerak juga gitu ya. Bisa nggak Bu dijelaskan kira-kira kartu sastra dan game board ini itu cirinya seperti apa sih Bu? Oke. Karena kita di dalamnya ada tulisan dan gambar, jadi visual tentu saja. Jadi hanya visual, kan tidak ada media pembelajaran yang audio visual, yang visual, lalu kemudian ada yang gerak itu seperti film atau animasi. Kita hanya terbatas pada yang visual. Ya. Jadi teman-teman ya pasti penasaran nih ya gimana sih bentuknya. Nah sekarang saya mau bertanya lagi nih Bu, kira-kira bentuk kartunya seperti apa sih ya? Bagaimana cara menggunakan, bagaimana mekanisme cara bermainnya, kita akan lihat nih Bu ya, seperti apa nih bentuk kartunya. Jadi sebenarnya saya tadi baru ingat, saya pertanyaan pertama tadi ada yang belum terjawab. Jadi inspirasinya dari mana? Gini, di Jepang itu ada namanya karuta. Nah, karuta itu di Jepang bukan hanya jadi alat permainan dan bahkan sudah mendunia ya. Di Indonesia aja ada komunitas-komunitas karuta. Tetapi di dalam karuta itu juga dijadikan bahan pembelajaran. Di dalam karuta itu kerennya kartu itu ada puisi-puisi Jepang lama. Hingga orang bisa belajar puisi tanpa harus sekolah gitu. Jadi ini puisi-puisi Jepang lama. Mereka bisa tahu karya-karya sastra. Lalu ada kutipan-kutipan dari karya sastra yang keren-keren, dan permainannya malah dijadikan semacam ajang dunia begitu. Jadi ada khusus festival karuta di Jakarta. Ada terus komunitas karuta, dan kartunya itu keren banget. Nah, jadi saya juga terinspirasi dari sana. Makanya namanya juga agak mirip-mirip kartusa begitu ya. Itu mah karuta. Nah, kartusa itu kartu sastra. Kenapa sastra? Tetapi sastra dalam arti luas. Jadi di dalamnya ada bahasa dan sastra begitu.
permainannya gimana? Saya mengadopsi permainan kartu remi yang sudah dikenal umum di Indonesia. Tetapi dalam semacam kartu remi itu kita membuatnya ada kartu sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Lalu ada kartu antonim. Antonim itu lawan kata. Lalu ada kartu pantun yang terdiri dari 4 baris pantun. Lalu ada kartu Carmina. Carmina itu adalah pantun pendek. Biasanya orang suka terbalik bilang pantun padahal Carmina gitu. Kalau pantun kan 4 baris, kalau Carmina itu 2 baris. Dan Carmina itu satu sampiran satu isi. Kalau satu isi itu kan namanya gurindam begitu ya. Nah, lalu di sana ada lagi yang berupa kosakata. Jadi kan sebetulnya kata-kata bahasa Indonesia tuh kaya banget. Selain kaya juga menyerap dari berbagai bahasa daerah. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu gitu. Saya juga baru tahu ada bahasa Indonesia itu kulacino begitu. Kulacino itu apa ya? Bekas minuman yang ada di meja itu kan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Mungkin juga teman-teman tahu sekarang angkaribung begitu. Sudah jadi bahasa Indonesia. Betul. Katanya itu dari bahasa Sunda kalau orang bawa tas banyak gitu ya. Angkaribung begitu. Padahal katanya angkaribung itu dari bahasa Perancis. Jadi ada Perancis itu ada angkaribung yang artinya juga sama begitu ya. Nah, kosakata itu banyak banget, tapi kita yang taunya terbatas gitu. Nah, juga ada kartu kosakata. Mainnya kayak main kartu remi. Jadi nanti ada hitungan-hitungan mirip kartu remi, tetapi isinya adalah menjawab sinonim atau antonim. Lalu ada satu lagi untuk sastra. Sastrawan dan kutipannya. Jadi kan ada banyak sastrawan, tentu yang diambil sastrawan yang mainstream dulu ya. Nah, ada bukunya dan setiap buku kan punya kutipan yang bagus. Nah, jadi ada sastrawan, karyanya dan kutipannya. Nah, teman-teman pasti penasaran ya seperti apa nih bentuk kartunya. Mungkin Bu Lina boleh diperlihatkan sama teman-teman di rumah. Ini teman-teman Hartok. Ya. Ini ada beberapa ini, kalau ini untuk kosakata. Jadi kosakata, jadi kartunya terbagi atas 2, ada yang kosakatanya, ada yang artinya. Nanti seperti menjodohkan gitu. Jadi seperti itu. Ini untuk kosakata ya. Lalu kemudian untuk sinonim. Nah, sinonim itu gambar belakangnya ini anak kembar gitu ya, karena memang persamaan begitu. Nah, ini mirip banget dengan kartu remi, cara memainkannya. Teman-teman, ini ya bentuk kartunya. Jadi sebetulnya kita sudah sangat familiar ya dengan kartu remi ini. Nah, nanti mungkin teman-teman di rumah mainnya jangan kartu remi ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan kartu ini untuk memperkaya kosakata kita juga. Baik. Lalu yang berikutnya ini pantun begitu, karena sengaja sih karena pantun itu terdiri atas 4 baris, 2 sampiran 2 isi, jadi orangnya 4 begitu agar mudah dihafal. Jadi ini ada sampirannya di satu kartu, lalu menjodohkan dengan isinya. Misalnya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi gitu. Nanti kan nyari pasangan pantun ini apa gitu. Oke. Nah, ini untuk pantun. Lalu kemudian kalau yang ini, ini untuk para sastrawan Indonesia. Iya, betul. Ini kami ambil fotonya begitu agar mudah dikenali, jadi tidak digambar ulang, tapi fotonya juga tentu saja yang tidak bermasalah dengan copyright. Jadi nanti ini ada karya, misalnya Abdul Muiz. Abdul Muiz itu menulis novel apa di dalam kesusastraan Indonesia gitu. Betul ya, di sini kita bisa lihat nih ya, ini Abdul Muiz. Karyanya adalah Salah Asuhan, kemudian juga ada Ayu Utami ya, karyanya Saman ya, dan juga masih banyak lagi ya. Jadi luar biasa edukatif dan informatif sekali ya. Ini contoh ya, flora nih. Flora ini sinonimnya apa? Tanaman ya, fauna hewan dan lain-lain. Jadi menarik sekali ya Bu ya. Artinya dengan permainan sederhana seperti ini kita bisa mendapatkan kosakata dan pengetahuan baru ya Bu ya. Betul. Kami pernah menguji cobakan ini ya, terutama untuk kosakata. Jadi siswa SMA itu diberikan senarai kata-kata, lalu kita minta ini artinya apa gitu. Pada umumnya mereka nggak tahu ya, dan memang karena kata-katanya juga ada banyak yang tidak biasa kita ucapkan sehari-hari. Lalu kemudian kita kasih permainan kartu ini, lalu mereka
setelah selesai diadakan pertanyaan yang sama lagi seperti di awal, jadi post test, pre-test gitu. Terus mereka lebih tahu gitu. Terus saya minta coba gunakan di dalam kalimat gitu. Mereka juga bisa menggunakannya. Iya, artinya dengan siswa-siswa menggunakan kartu ini ada penambahan kosakata ya Bu ya. Kalau di pretest mungkin nilainya kurang baik, di posttest mungkin akan lebih baik ya dengan teman-teman menggunakan kartu ini. Nah Bu, kalau untuk kartu sastra dan game board ini untuk pelajaran apa sih? Untuk kelas berapa saja? Apakah bisa digunakan juga untuk mahasiswa? Iya. Sebetulnya bahasa Indonesia itu kan kita pakai sejak kecil ya, tetapi karena ini cukup rumit menurut saya, jadi mungkin anak SMP akhir sudah bisa menggunakan. SMA dan mahasiswa pasti harusnya bisa menggunakan, dan menurut saya untuk SMA dan mahasiswa ini membantu sekali di dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tetapi kalau urusannya bahasa kan bukan untuk anak bahasa Indonesia saja ya, untuk kita semua sebetulnya kemampuan untuk menambah kosakata, kemampuan untuk menggunakan kosakata dengan baik, itu adalah kemampuan berbahasa harusnya dimiliki oleh semua orang. Iya, jadi teman-teman sebetulnya kartu ini selain dapat digunakan oleh siswa, mahasiswa juga bisa digunakan oleh dosen ya Bu ya. Tentu saja. Kita gunakan sehari-hari supaya menambah kosakata kita gitu ya. Kemudian dosen dan mahasiswa juga kan tentunya sekarang banyak menulis artikel ilmiah ya. Jadi dengan menggunakan kartu ini kita bisa menambah nih perbendaharaan kita ya. Oke, selanjutnya nih Bu. Nah Bu, saya baca dari artikel Ibu itu kan sebetulnya sudah dilakukan survei ya terhadap siswa dengan menggunakan kartu-kartu ini gitu ya. Hasilnya bagaimana sih Bu? Apakah meningkatkan minat? Apakah pengetahuannya bertambah gitu dari game yang sudah dibuat ini? Jadi masalah yang dihadapi oleh siswa yang pertama tadi adalah mereka katanya bosan pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu kalau tes bahasa Indonesia jawabannya tuh kok mirip-mirip gitu. Jadi kadang-kadang untuk memilihnya tuh susah gitu. Itu katanya yang lainnya masalah yang lainnya dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, waktu kami lakukan survei, tentu kegiatan bermain itu menurut saya disukai oleh semua orang. Jadi kegiatan bermainnya itu jadi lebih antusias begitu. Jadi antusiasnya bermain, tapi saya nggak tahu nih belajarnya jadi antusias atau enggak. Jadi bermainnya betul-betul antusias. Mereka ketawa-ketawa, mereka seolah-olah melupakan bahwa ini pelajaran. Menurut saya melupakan bahwa itu pelajaran, tetapi belajar itu kan menjadi bagian yang penting ya. Nah setelah itu ternyata ada juga masalah-masalah yang saya hadapi tentu saja di lapangan. Jadi ketika, saya akan memberikan game board ya. Misalnya ini game board ini tentang sastrawan-sastrawan Indonesia. Tetapi karena kami khawatir sekali dengan copyright, jadi kami meminta ilustrator untuk membuat ilustrasi. Iya, ilustrasi dari para sastrawan. Tapi ternyata tidak dikenal, malah anak-anak ini bilang ini Ridwan Kamil ya gitu. Jadi mungkin karena Tan Malaka itu mungkin ada miripnya atau jadi harusnya ada yang khasnya ya. Misalnya kalau saya tahu sih ini Leila Esudori, itu Pak Sapardi begitu. Tetapi kan kalau anak-anak mungkin tidak tahu, tidak ada ciri yang tepat. Jadi kebanyakan ketika bermain game ini mereka tidak tahu gitu. Ini evaluasi buat kami. Ternyata jangan membuat seperti ini. Mungkin kalau dosen-dosennya sih tahu, tapi mahasiswanya atau siswa malah jadi tidak kenal begitu. Jadi mungkin bisa menggunakan foto atau mungkin ada namanya ya Bu ya di bawah ini supaya teman-teman bisa tahu nih ya. Betul. Ilustrasi ini tuh siapa sih sebetulnya? Iya. Walaupun ada yang khas dari mereka, tetapi kan tidak kenal. Maksudnya generasi sekarang kan mungkin tidak kenal. Iya betul ya. Jadi teman-teman menarik sekali ya. Selain tadi kartu juga ada game board yang bisa digunakan sebagai permainan, tapi tentunya juga menambah pengetahuan ya tentang sastrawan Indonesia. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah sudah ada uji coba ke sekolah gitu Bu? Kira-kira berapa siswa yang terlibat dan bagaimana sih hasilnya? Jadi ini tuh waktu penelitian ini didanai oleh Dikti itu di awal pandemi. Jadi mulai tahun 2019, 2020, 21, 22 sampai 21. Nah,
Jadi waktu itu pertama langsung kita ke sekolah gitu, kita ke sekolah. Setelah itu mereka kita juga menghubungi MGMP, apa guru pelajaran bahasa Indonesia di Sumedang, dan kemudian responnya mereka baik, tentu saja mereka tertarik dengan ini. Tetapi uji coba ini juga masih membutuhkan berkali-kali uji coba. Jadi kan kalau ini sudah terkalibrasi itu harus membutuhkan beberapa kali. Nah, jadi kami itu fokus di tahun pertama tahun pertama dan kedua membuat kartu-kartu. Tahun ketiga membuat game board. Beberapa kali diuji cobakan dan kami revisi. Tetapi tampaknya harus memerlukan revisi lagi. Waktu diuji cobakan itu ada 100 siswa. 100 siswa yang terlibat ya, Bu ya? 100 siswa yang terlibat, dibagi kelompok-kelompok. Oleh kita dibagi kelompok-kelompok, tentu saja ada kelompok yang menang, kelompok yang kalah. Ada satu kelompok yang tidak paham. Tidak paham harus seperti apa, mungkin juga mereka tidak konsentrasi atau main-main begitu. Nah, mungkin juga itu evaluasi buat kami. Tidak paham itu apakah perintah dari kaminya yang mungkin tidak efektif begitu. Jadi itu juga jadi evaluasi buat kami. Ini jadi evaluasi, lalu banyak yang jadi evaluasi. Nah, kalau ditanyakan ini apa namanya, sudah pada taraf apa, sebetulnya ini belum final sekali, karena menurut saya butuh uji coba lagi gitu. Jadi teman-teman meskipun sudah diuji coba ya Bu ya ke 100 siswa, tapi tentunya masih ada perbaikan gitu. Nah Bu, kalau tim peneliti nih dan mitra risetnya kira-kira dari mana saja? Apakah melibatkan dari program studi lain gitu, atau melibatkan pihak mana saja? Jadi kalau tim penelitinya tentu saja dari Fakultas Ilmu Budaya, tetapi bukan hanya sastra Indonesia, tetapi juga ada sastra lain yang terlibat di sini. Tetapi ketika kami merealisasikan jadi permainan kan butuh ilmu lain misalnya untuk menggambar, untuk membuat desain, untuk apa-apa. Kami menggandeng beberapa teman dari seni rupa, ITB. Tentu saja mereka yang tahu bagaimana harus membuat gambar kan. Lalu juga kami meng-hire beberapa ilustrator yang terbiasa membuat ilustrasi. Tapi kan setiap ilustrator tuh punya gaya sendiri setiap menggambar punya gaya sendiri. Ada beberapa ilustrator yang kami tidak cocok, ada yang cocok. Tetapi dengan karakter misalnya yang kita harapkan. Tetapi kami tetap menghargai mereka karena kami yakin setiap ilustrator tuh ada gayanya masing-masing dan punya cara untuk menyampaikan pesan melalui gambar begitu. Tetapi ada yang pas dengan kami, ada yang tidak. Jadi beberapa dari seni rupa ITB, lalu kemudian kami juga menguji cobakan pada ahli-ahli budaya. Jadi ahli-ahli budaya yang kemudian gimana sih menurut pandangan mereka, para ahli tersebut mengenai permainan ini. Itu ya, jadi teman-teman ternyata untuk penelitian ini juga melibatkan teman-teman dari FSRD ITB ya Bu ya, dan juga bekerja sama dengan para ilustrator sehingga kartunya nanti bisa lebih menarik, mudah dipahami game boardnya juga sangat menarik dan nanti mungkin akan lebih mudah dimainkan ya Bu ya. Baik, nah ini menarik sekali nih pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, kira-kira nih ya produk ini apakah berpotensi untuk diproduksi secara massal ya, sehingga teman-teman Hartok semua itu juga bisa bermain ya dengan game board dan kartu ini? Iya, kalau punya potensi pasti punya ya, dan tentu mau banget ini diproduksi massal. Tetapi kalau kita lihat sekarang kan game board itu begitu marak ya. Kalau lihat di Tokopedia, di di e-commerce begitu ya. Di sana game board itu harganya mahal-mahal. Tapi ternyata ceritanya tuh yang menarik yang seperti itu gitu. Mereka itu misalnya cerita tentang kuliner di Yogyakarta gitu. Terus ada bermacam-macam kuliner di Jogja. Terus ada yang menarik lagi tentang pencarian apa di Paris begitu. Jadi kota Paris tuh jadi anak menjadi tahu tentang kota Paris. Jadi ternyata yang laku tuh seperti itu di pasaran. Nah, tapi kalau ini punya potensi menurut saya karena ini kartu edukatif tentu saja ke sekolah-sekolah. Nah, waktu itu kami pernah ditanya oleh guru-guru karena kita pernah Zoom meeting dengan guru-guru se-Jawa Barat. Nah, terus mereka tuh pada nanya kalau kami mau beli di mana, kalau kami ingin di mana, kalau kami mau pakai di mana. Nah, sampai saat ini belum diproduksi massal. Pertama kita harus
kalibrasi mungkin beberapa kali lagi ya untuk menentukan bahwa ini layak dipakai begitu. Itu ya, jadi teman-teman mohon bersabar ya, karena nanti mungkin kedepannya kartu ini akan diproduksi secara massal. Nah Bu, terkait dengan proses produksi kedepannya kan tentunya harus bekerja sama dengan industri ya, atau dengan stakeholders lainnya. Sudah ada belum nih Bu kandidat-kandidat untuk perusahaan yang bisa bekerja sama, yang menjadi mitra untuk produk-produk ini? Iya. Karena pertama, karena saya belum memperkenalkannya secara luas, dan kami juga inginnya benar-benar membuat ini lebih baik lagi, merevisi lagi. Jadi belum pernah menawarkan, belum ada upaya untuk menawarkan pada pihak lain. Nanti kalau misalnya ini betul-betul kami rasa sudah betul-betul oke begitu, kami juga ingin menawarkannya pada pihak-pihak terkait. Jadi sampai sekarang belum ada, dan kami belum ada upaya untuk menawarkan. Ya, jadi mungkin nanti sebelum dipasarkan secara luas mungkin bisa juga digunakan dulu oleh siswa-siswi di sekolah atau mahasiswa di universitas ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, pertanyaan terakhir nih. Nah ya, gimana sih Bu hambatan dan tantangan dalam pengembangan game board di Indonesia? Hambatan dan tantangan dalam pengembangan game board. Jadi tadi saya terpikir ya, ketika saya berbelanja game board untuk mencari inspirasi, satu game board itu harganya ternyata cukup mahal ya, wajar saja ya, karena kan mencetak, lalu kartu, lalu macam-macam pernak-pernik yang ada di dalam game board itu. Jadi kalaupun mahal ya wajar gitu. Tetapi dengan harga sekian kan menjadi tidak semua orang bisa menikmati atau mungkin bisa menggunakannya. Nah, kayak kita beli ular tangga kan ada yang levelnya, ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Nah, mungkin juga bisa dibuat dengan beberapa hal, karena menurut saya biaya produksi sekarang masih cukup mahal. Cukup tinggi ya Bu ya? Cukup tinggi. Mungkin untuk anak-anak di kota yang kelas menengah mungkin bisa membeli. Tetapi untuk di kelas yang lebih rendah itu mungkin akan kesulitan untuk mendapatkannya. Iya. Nah, jadi teman-teman luar biasa ya, menarik sekali nanti kedepannya mungkin kita bermain kartu sambil belajar bahasa nih ya. Kita udah nggak sabar nih ya, ingin menunggu kartunya bisa diperoleh ya secara massal. Baik, Ibu, karena Hartok nih kayaknya waktunya sudah habis ya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina atas kehadirannya di Hartok. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga memberikan manfaat kepada masyarakat dan siswa-siswi khususnya terkait dengan bahasa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Hartok.